dan dihantar ke Sabah untuk mengajar di sekolah-sekolah di ladang-ladang yang ada di Sabah. Oke? Oke. Untuk bapak-bapak, bila bekerja di ladang itu, bapak akan dijaga oleh mandor di ladang. Bapak akan melaporkan diri kepada mandor. Oke? Karena mandor akan menguruskan apa-apa permasalahan kerja maupun kerja harian yang bapak-bapak akan buat, ya. Oke? Jadi sekiranya tugas penyedia dan penolong pengurus adalah untuk memastikan semua tidak berjalan lancar. Tugas mandor memastikan kawasan ini di mana-mana pun mesti ada undang-undang yang kita kena patuhi. Macam kami kiranya datang di Malaysia untuk membuat rekrutmen pekerja, pengadilan pekerja, ada undang-undang di sini yang kami perlu ikut. Oke, kan ada undang-undang. Begitu juga dengan bapak-bapak, bila bapak-bapak datang ke Malaysia nanti ada undang-undang yang bapak-bapak perlu ikut. Contohnya akta imigrasi. Bapak tidak dibenarkan untuk datang tanpa dokumen yang sah atau bekerja tanpa dokumen yang sah. Itu akta imigrasi. Akta pekerjaan melindungi bapak-bapak semua daripada selama bapak-bapak berada di Malaysia. Dalam buku ini terkandung segala syarat-syarat pekerjaan, syarat-syarat tentang penerangan tentang gaji, tentang cuti-cuti, dan juga pengambilan bapak untuk kerja, ya. Bapak harus pegang ini sebab apa-apa undang-undang pekerjaan, berapa kelayakan cuti contohnya, berapa pembayaran gaji contohnya, semua ada dalam buku itu. Oke? Jadi kalau saya terangkan di sini hari ini satu buku itu, mungkin bapak-bapak tidak akan dapat pulang. Mungkin 12:30 malam baru boleh pulang. Jadi itu saya minta bapak-bapak semua baca sendiri. Sebab yang ini bapak-bapak pada pengakhiran hari bapak-bapak akan memilih. Oh, saya sudah baca, ada saya tidak puas hati, saya tidak senang dengan ini. Bapak-bapak boleh cakap saya tidak mau bekerja, boleh. Kalau bapak sudah baca, saya senang hati, saya mau, bapak-bapak boleh diterima bekerja. Bapak-bapak, barang perbelanjaan dalam pengambilan bapak-bapak untuk bekerja di belakang kami, semua akan ditanggung oleh syarikat. Urusan kami dengan PT. Saya juga Bapak Pak Edi cakap tadi, memberitahu tadi, kalau ada perbelanjaan yang ditanggung dalam ini aktiviti hari cuma akan mungkin PT cuma tidak akan urusan kamu sebelum ini yang untuk pergi ke barat Malaysia apa semua yang sudah dibayar untuk ini tidak ada kena dengan kami. Bagi kami, bapak-bapak semua ini adalah bapak-bapak yang datang dari kampung yang baru kita berkenalan. Ini untuk FGD. Kalau PT ada ambil uang dari tuan-tuan dan tuan-tuan bapak-bapak sebelum ini, untuk urusan ini tidak seharusnya ada, tapi patut dikembalikan. Kota ini juga mungkin baru pada bapak-bapak semua. Ini kita mulai semula kosong. Jadi apa bapak-bapak tidak ada dengan FGD. FGD cuma hari ini kita bertemu pertama kali. Hari ini saya terus terang kita tidak akan makanan, kita akan sediakan barang dalam tempat asas seperti pilar, kasir para bapak-bapak seperti dapur gas, gas, dan juga mungkin makanan seperti beras, kopi, bukan yang pertama ada. Kiranya maka
juta rupiah bulan. Jadi dengan modal itu bapak-bapak boleh teruskan kehidupan tidak bulan Bapak-bapak juga akan diberikan alat-alat kelengkapan bekerja. Oke, katakan bapak kerjanya menuai atau menumpang. Tuai dan menumpang itu akan diberi kepada bapak-bapak. Begitu juga dengan kita tidak bayar secara cash, kita tidak bayar menggunakan cek. Kita akan bayar terus kepada akun bapak-bapak. Terus kepada akun bapak-bapak dengan menggunakan ini. Bapak dikehendaki bila datang bekerja nanti untuk download menggunakan aplikasi ini di telepon bapak-bapak. Aplikasi ini memudahkan bapak-bapak untuk mengeluarkan uang, menghantar uang ke Indonesia. Terus dari sini ya, bapak tidak perlu ke pekan atau ke bandar mana-mana ya. Dari sini saja online boleh buat, direct kan? Mau hantar duit kepada cewek tidak masalah, senang. Pada ibu bapak senang, tidak masalah. Lepas itu di sini juga bapak-bapak akan dapat mengetahui macam mana gaji bapak-bapak dikira pada bulan tersebut. Ini penyata gaji. Ini adalah penyata gaji bapak-bapak. Boleh tengok nanti. Lepas itu di sini terdapat informasi-informasi tentang FGD. Lepas itu transfer kredit di sini, cek kredit di sini, pembelian secara online pun boleh melalui aplikasi ini. Dan yang paling penting, kiranya bapak-bapak mempunyai masalah, sudah bagi tahu mandor, sudah bagi tahu manajer, urus ladang masih tidak ambil tindakan, bapak-bapak boleh nyatakan masalah bapak-bapak dalam aplikasi ini, di mana permasalahan itu akan dibawa terus kepada satu jabatan FGD yang berada di Kuala Lumpur yang tugasnya hanya untuk meneliti masalah saja. Oke? Mic-nya kasih pakai mic. Wartawan dulu viral lagi. Berapa orang? Berapa orang pada start? Transportnya bang. Transport apa pak ya? Untuk pergi ke ladang. Oh, transport ke ladang. Transport ke ladang untuk maksudnya daripada tempat roll call itu ke ladang, tempat bekerja, kawasan pekerjaan. Itu semua akan disediakan oleh majikan. Ada. Sudah disiapkan taksi. Mana boleh pakai taksi? Itu ambil duit baru pakai taksi pergi bandar. Kebanyakan pekerja sebab pekerja ini dia suka bergerak, dia tidak mau dikokok. Jadi kebanyakannya bawa motor sendiri pergi ladang. Tapi walau macam mana pun kita akan sediakan pengangkutan untuk membawa semua pekerja. Okay? Jadi tadi untuk transport ada disediakan traktor untuk sama-sama dibawa ke ladang.
Tapi beberapa bulan kemudian kalau saudara hasil ada kendaraan yang bisa dibeli sepeda motor, tapi tolong jangan dibeli motor bodong. Ya, nanti teman-teman di sana akan arahkan ke siapa belinya atau ke tanya ke mandor maupun keraninya. Apakah ada mungkin yang pekerja lama sudah mau pulang, bisa kalian beli kendaraan, ataupun ke siapa belinya yang resmi yang tidak ada bermasalah. Oke, lagi tanya, sudah jelas? Oke, silakan. Apa yang meragukan kalian bekerja di timur? Tanyakan sekarang. Mana tahu ada yang berbeda. Jadi tadi dibilang ya, tempat tinggal di orang, ukuran 4 orang ataupun ukuran 6 orang kali ya. Kemudian peralatan masak disediakan, ya. Kemudian kalau ada mau isi tongges kalian beli sendiri. Kalau elektrik macam mana? Ada subsidi ya. Listrik. Listrik gratis. Tapi kalau itu ada limitnya juga, bukan berarti gratis mau pergi langsung hidupkan aja semuanya gratis kok. Nggak bisa seperti itu. Malam juga yang seperlunya aja. Pagi sudah dimatikan, air juga jangan hidupkan terus, dimatikan ya. Nah, yang lainnya tadi sudah disampaikan bahwasanya ada uang ketibaan. Uang ketibaan di ladang itu sekitar 200 ringgit. Tidak dipotong gaji. Ditambah uang pulsa 50 ringgit untuk beli SIM card dan pulsanya supaya bisa komunikasi dengan pengurus ladang ataupun keluarga di Lombok. Itu satu kali aja Pak, bukan tiap bulan ya. Jadi kalau di barat itu sekitar 150 ringgit, ini malah lebih tinggi, 200 ringgit diberikan uang ketibaan. Uang ini itu dijual dari mobil. Keperluan masak semua ada, tongges ada, tinggal isinya bayar sendiri. Nanti biasanya bayar sendiri itu dalam satu rumah bagi-bagi rata lah itu biasa. Ya. Peralatan bekerja gratis, kecuali kalau rusak harus minta ke pengurus ladang dengan catatan yang rusaknya dibawa. Bukan enak-enak bilang oh habis hilang rusak di mana, nggak bisa. Bawa yang rusaknya akan diganti yang baru. Jadi semua bertanggung jawab. Paham? Nah, suasana di timur ini hanya ada orang Indonesia dan orang Filipina pekerjanya. Tidak seperti di barat ada orang Bangladesh, ada orang Nepal, ada orang India. Di malam kondisi di timur persis kayak di Lombok. Suasananya tiada acak-acak gitu, nggak ada ya. Oke. Jadi pokoknya diutamakan orang Indonesia. Selama ini mereka banyak menggunakan pekerja dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari NTT. Tetapi kurang kontinu. Jangan menuntut satu hari nanti, saya sudah mau, saya mau ikut, sekarang nggak mau, nggak bisa begitu. Ini kesempatan, mau tidak. Ya? Ada lagi mau tanya? Silakan. Apa yang menakutkan di timur yang meragukan kalian? Tanya sekarang. Apa? Silakan. Mic-nya mana? Mic. Halo. Mana mic tadi? Ini tadi. Itu Pak, kasih ke situ Pak. Kasih ke situ. Tanya kan Pak? Berdiri Pak. Nama siapa sebentar? Nama Sirajudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zuman. Saya mau bertanya harga per satu tannya itu berapa buat di sana Pak? Harga per tannya. Harga per tannya. Oke, itu harga per tan. Dia bukan sama rata ya. Dia tidak sama rata. Makin susah, makin sukar untuk menuai, makin tinggi harganya. Makin senang, buah kecil, makin rendah harganya. Sebab senang. Jadi harganya selalunya daripada 25 ringgit pesan sampailah ke 48 ringgit pesan. Nah, itu dia punya harga.
Kalau kawasan contohnya yang bobot tingginya berapa Pak? Dari bobot tinggi Pokok tinggi, kalau pokok tinggi lebih kurang 20 tahun ya 46 ringgit. Ada yang lebih dari itu 48 ringgit. Dan kalau kawasan yang lebih cepat, katakan tidak musim banjir ya, kawasan banjir ya, selalunya ada insentif 1 hingga 2 ringgit tambahan. Ya. Itu aja Pak. Terima kasih. Paham ya? Jadi ada subsidi kalau kawasannya banjir ataupun apa. Tadi ada lihat ada kerbau ya. Dalam kita, kalau gambut itu tergenang dia air. Ini enggak, tanahnya agak lembek. Jadi diperlukan kerbau. Tetapi di sana ada juga lori. Semua ada. Air pun bekalan air ada. Semua lengkap. Bahkan tempat sukan pun ada. Ya, jadi sama persis saya rasa dengan di barat. Siapa yang pernah ke barat kurang lebih sama ini. Ya, jadi bukan sesuatu yang menakutkan di timur. Oke? Ya, silakan lagi. Ini yang tinggal terakhir. Soalnya kita cepat aja nih kalau seleksinya nggak lama-lama. Ya, Pak. Apalagi mau tanya? Ada. Oke. Tadi sudah dijelaskan semua isi apa perjanjian itu dan itu ada di dalam buku yang kalian pegang sekarang, ya. Di buku itu ada semua yang dijelaskan oleh Mr. Mark. Tolong diangkat bukunya, saya mau foto untuk informasi ke Elevate bahwasanya kalian benar sudah terima buku itu. Ya, angkat ya. Tunggu. Ya, 1, 2, 3. Lagi yang belakang. Yang belakang itu. Oke, lagi. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, bukan nunggu kelulusan. Kelulusan sudah ada, tinggal nunggu semeton. Hari ini dites, bagi yang sudah lulus, dokumen dilengkapin, langsung kita rekom buat paspor dan lanjut seterusnya. Ya, siapa lambat akan ditinggalkan. Ya, oke, paham semua? Oke, terima kasih.